Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 12 OTKP. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemberhentian pegawai. Dua materi yang akan kita bahas mengenai pengertiannya dan jenis serta penyebab dari pemberhentian pegawai itu sendiri. Sebelum kita membahas pengertian pemberhentian pegawai, pemberhentian ini bisa diartikan sebagai PHK. Jadi kalau kalian mendengar istilah PHK, artinya adalah pemutusan hubungan kerja, yaitu pemutusan antara karyawan dengan suatu badan usaha atau pemerintah. Jadi tidak ada lagi hubungan kerja. Memahami pemberhentian pegawai ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemberhentian sebagai PNS, yaitu pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Sedangkan yang kedua, pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satuan organisasi tetapi masih berstatus menjadi PNS. Istilah pemberhentian dan pensiun ini sering dimaknai memiliki arti yang sama, akan tetapi sesungguhnya memiliki arti yang berbeda. Salah satu perbedaan ini yang paling mencolok adalah jika dalam pemberhentian, pegawai yang diberhentikan ini hanya diberi ganti rugi 1 kali. Sementara dalam pensiun, kepada pegawai yang pensiun ini diberi ganti rugi atau sering. Jadi disebut juga sebagai jaminan hari tua yang berulang kali. Jadi setiap bulannya diberikan uang sama halnya seperti gaji, tapi ini namanya pensiun. Itu perbedaan antara pemberhentian dan pensiun pegawai. Di samping itu, selain memiliki perbedaan antara pemberhentian dan pensiun, ada persamaan tapi secara umum saja. Jadi kedua istilah tersebut memiliki persamaan secara umum, bahwa keduanya itu bermakna pemutusan hubungan kerja, sama-sama PHK. Pensiun dengan pemberhentian itu sama-sama PHK yang terjadi suatu sebab ya, jadi karena ada suatu sebab dan mendapatkan ganti rugi gitu. Bila pemberhentian 1 kali dalam periode dia berhenti di gajinya atau uang bayarannya, tapi kalau pensiun setiap bulan itu ada. Nah, itu bedanya dan persamaan antara pemberhentian dan pensiun. Kita masuk ke pengertiannya. Menurut Hasibuan mendefinisikan bahwa pemberhentian ini sebagai pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Artinya keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan ini berakhir. Jadi tidak ada lagi kerjasama, tidak ada lagi kerja, tidak ada lagi kontrak. Maka si pegawai ini tidak bekerja lagi di perusahaannya, dia bekerja sebelumnya. Itulah yang didefinisikan sebagai pemberhentian pegawai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan penyebab pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, dan yang kedua pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS ini menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain hak atas pensiun. Jadi bila diberhentikan secara hormat maka akan mendapatkan uang pensiun. Nah, sebaliknya, bila PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, maka ia akan kehilangan hak kepegawaiannya, antara lain pensiun. Jadi dia tidak akan mendapatkan yang namanya uang pensiun atau kompensasi pensiun ini. Jenis-jenis pemberhentian dengan hormat sebagai PNS ini, yang pertama ada pemberhentian atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri ini berarti pegawai tersebut ingin mengundurkan diri atau tidak ingin bekerja lagi di perusahaan ia bekerja, kan tetapi permintaan sendiri ini dapat ditolak bila si pegawai masih memiliki tanggung jawab atau keharusan ia bekerja di dalam pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Nah, batas usia pensiun PNS ini berdasarkan undang-undang
dimulai dari umur 56 tahun, bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi. Penyederhanaan organisasi yang dimaksud ini adalah bila perusahaan mengakibatkan kerugian yang mengakibatkan harus mengurangi yang namanya karyawan. Nah, itu dikatakan penyederhanaan organisasi. Kemudian yang keempat, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Bila si karyawan atau pegawai menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau melakukan kewajibannya di dalam pekerjaan, maka ia berhak untuk berhenti atau mendapatkan pemberhentian secara hormat. Nah, yang kelima, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Nah, begitupun PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia. Nah, pada akhir bulan ke-12-nya, jadi selama 1 tahun hilang tidak ada kabar, maka dianggap meninggal dunia dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Yang keenam, pemberhentian karena hal-hal lain. Karena hal-hal lain ini contohnya bila PNS yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi setelah dia melakukan cuti di luar tanggungan. Nah, itu dianggap diberhentikan secara hormat. Kemudian yang terakhir, pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini bila seorang pegawai yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang belum terbukti salahnya. Nah, ini dia berhak mendapatkan pemberhentian sementara dengan hormat, jadi secara hormat. Jadi masih mendapatkan yang namanya gaji juga bila diberhentikan secara sementara. Itulah macam-macam atau jenis dari pemberhentian pegawai atau PNS secara hormat, begitupun dengan penyebabnya. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat ini pemberhentian yang mengakibatkan si pegawai atau PNS tidak mendapatkan haknya atas pensiun. Pemberhentian tidak hormat ini meliputi bila PNS melanggar sumpah atau janji. Dan yang kedua, bila PNS dihukum penjara atau mendapatkan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, melakukan usaha mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bila ada PNS yang melakukan penyimpangan, maka akan dianggap atau pemberhentian tidak hormat. Dan yang terakhir, menjadi anggota partai politik. Jadi seorang PNS itu harus punya sikap netral, tidak boleh memihak partai satu atau partai lainnya, jadi tidak boleh menjadi anggota partai. Nah, bisa diberhentikan secara tidak hormat. Oke, itulah dari pembahasan pemberhentian tidak hormat. Nah, pemberhentian PNS ini tentu saja tertuang atau terikat di dalam peraturan. Nah, ada di sini ada 3 yang dijelaskan. Sebetulnya ada beberapa, tapi di sini 3 saja yang akan dicontohkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian dan pemberhentian sementara PNS. Jadi semua mengenai pemberhentian PNS ini atau pemberhentian pegawai ini sudah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai pemberhentian pegawai. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silahkan boleh kalian tanya di WhatsApp grup agar teman-temannya juga mengetahui. Jadi diusahakan tidak menanyakan melalui jaringan pribadi atau WhatsApp pribadi. Selanjutnya agenda kita adalah melaksanakan tugas atau penilaian. Jadi setelah kalian memahami materi hari ini, silahkan agar lebih memahami kembali materinya
dikerjakan LKS halaman 42 nomor 1 sampai dengan nomor 5, langsung jawabannya saja ditulis di buku tulis dengan rapi. Setelah itu nanti dikirim di foto melalui submission psikologi pertemuan 21. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.